Masa aksi demonstrasi semakin membludak dan semakin memuncak, sehingga situasi dan kondisi di Jakarta saat ini serba tidak menentu. Masa aksi demonstrasi saling berhadap-hadapan dari dua kubu pro dan kontra. Mereka tujuannya tidak sama, tuntutannya juga tidak sama. Ini masa aksi demonstrasi yang sangat tidak menentu. Jadi banyak sekali rakyat Indonesia yang mengadakan masa aksi demonstrasi, tetapi tuntutannya tidak sama. Kemudian maksud dan tujuan mereka tidak sama, sehingga situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia serba tidak menentu. Akhirnya muncul wacana untuk segera memberlakukan darurat militer. Nah, jika darurat militer yang diterapkan, maka pemerintahan akan dikendalikan oleh militer. Lalu bagaimana pendapat Anda, wahai rakyat Indonesia? Apakah Anda setuju jika pemberlakuan darurat militer ini segera diterapkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Darurat militer. Nah, namanya darurat militer ini seperti zaman Presiden Soekarno dulu ketika sebelum lengser ya. Itu kan Pak Soeharto seolah-olah yang memegang seluruh kendali dari militer. Nah, itu ibaratnya seperti Pak Soekarno dulu zaman pemberontakan G30 SPKI. Itu kan situasi dan kondisinya serba tidak menentu. Nah, kalau militer yang mengendalikan pemerintahan, ya bisa saja segala sesuatunya militer akan diterjunkan di mana-mana. Situasi dan kondisi serba tidak menentu. Jadi militerlah yang harus diterjunkan untuk mengamankan negara. Karena masa aksi demonstrasi saat ini semakin memuncak, sehingga situasi dan kondisi serba tidak menentu. Arah politiknya tidak menentu, karena masa aksi demonstrasi berbeda-beda maksud dan tujuan mereka, serta berbeda-beda pula tuntutannya. Nah, kalau seandainya masa aksi demonstrasi itu satu tuntutan, satu tujuan, seperti reformasi tahun 1998, tuntutan mereka kan sama, yaitu reformasi ketika itu. Reformasi, ya sudah, jadi maksud dan tujuan mereka sama, tuntutan mereka sama, yaitu reformasi. Nah, saat ini masing-masing masa aksi demonstrasi memiliki lawan tanding yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki lawan tanding yang saling berhadap-hadapan dari kedua kubu yang pro dan kontra, sehingga menimbulkan ada wacana untuk segera memberlakukan darurat militer di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, bagaimana tanggapan dari rakyat Indonesia? Jika Anda yang mendengarkan video ini rakyat Indonesia, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda setuju dengan pemberlakuan darurat militer? Jika pemberlakuan darurat militer, maka pemerintahan akan dijalankan oleh tentara. Jadi oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, bagaimana kondisi keadaan saat ini? Ini bisa kita gambarkan sedikit begini. Jadi masa AMPB, Aliansi Masyarakat Padi Bersatu, yang mendesak kepada DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan sekaligus hukuman mati kepada setiap koruptor, ini ternyata memiliki lawan tanding. Jadi banyak sekali, nggak tahu nih orang-orang dari mana, apakah mereka bayaran. Mereka ini disuruh untuk menghadapi masa aksi demonstrasi yang dari Persatuan atau Aliansi Masyarakat Padi Bersatu yang dibantu oleh beberapa rakyat dari daerah lain. Kemudian ada lagi masa aksi demonstrasi yang tuntutannya berbeda, yaitu gulingkan Prabowo Gibran. Ini satu paket, gulingkan Prabowo Gibran. Nah, ini juga memiliki masa aksi tandingan. Orang-orang yang tidak setuju dengan rencana penggulingan Prabowo Gibran, mereka juga segera melakukan masa aksi demonstrasi besar-besaran. Nah, yang paling membahayakan ini yang jenis ketiga. Jenis ketiga ini ada masa aksi demonstrasi yang hanya ingin menggulingkan Prabowo saja. Jadi yang digulingkan Prabowo saja.
Kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka agar segera bisa dilantik, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-9. Nah, jenis masa aksi demonstrasi yang ketiga inilah yang menimbulkan gerakan pro Prabowo, yakni orang-orang yang pro kepada Prabowo. Mereka merasa marah. Jadi kelompok yang ketiga ini bisa menjadikan bentrokan, karena ada orang-orang yang kepingin menggulingkan Prabowo saja. Oleh sebab itulah masa pendukung Prabowo tidak akan terima jika Presiden Prabowo Subianto digulingkan dengan cara licik. Kemudian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka agar segera dilantik, diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini menurut para pendukung Prabowo adalah pengkhianatan yang sangat jahat sekali. Oleh sebab itulah kita sebagai salah satu rakyat Indonesia merenungkan situasi dan kondisi rakyat Indonesia saat ini yang demonstrasinya serba tidak menentu. Kita lebih baik perbanyak zikir dan doa. Sekali lagi, perbanyak zikir dan doa. Kami meyakini bahwa yang namanya masalah itu apabila telah memuncak, jadi masalah itu kalau sudah memuncak biasanya akan landing, akan turun kembali. Karena nggak mungkin setiap masalah yang memuncak itu memuncak lagi. Oleh sebab itulah suatu masalah itu perlu adanya klimaks muncak. Jadi harus ada klimaks. Nah, setelah klimaks akan landing, akan turun kembali. Nah, jika tahun 2026 ini Indonesia masalahnya harus memuncak saat ini, ya biarkan saja memuncak. Nah, setelah memuncak kan kita yakin pasti akan turun kembali. Karena ibarat orang yang mendaki gunung, orang yang naik gunung, setelah dia sampai ke puncak, benar-benar puncak loh ya, puncak tertingginya, apakah dia akan naik lagi? Tidak, dia akan segera turun kembali. Oleh sebab itulah jika masalah itu sudah memuncak, maka harapan kita masalah itu segera mencair kembali. Maka kita perbanyak zikir dan doa, memperbanyak istighfar, dan juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar Indonesia tetap adil, makmur, sejahtera untuk rakyatnya. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia benar-benar menjadi macan Asia, bahkan macan dunia. Inilah sudah saatnya, jika memang kehendak Allah sudah mentakdirkan bahwa Indonesia sudah saatnya memuncak, mari kita doakan yang terbaik untuk negeri kita. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin.